sekarang saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, mohon pencerahan kepada masyarakat karena anggapan yang terbentuk di masyarakat pernikahan itu adalah ibadah. Jadi mereka mengejar hal tersebut. Kalau punya niat menikah saja. Ini bagaimana kemudian kita menjelaskan ke masyarakat? Benar bahwa menikah itu ibadah, tetapi jangan kemudian dimaknai atau diartikan terlalu letterlex gitu ya. Jadi terlalu tekstual. Karena nikah itu ibadah itu karena maknanya apa yang terdalam. Kalau di dalam maqasidus syariah, tujuan syariah, nikah itu tujuannya adalah untuk lihifdin nasl, untuk mempertahankan, melanjutkan keturunan. Jadi punya makna yang dalam, artinya mempertahankan generasi. Bagaimana generasi ke depan supaya lebih bagus dari generasi yang sekarang. Makna pernikahan di situ, yang paling dalam adalah di situ. Sehingga kalau tidak dimaknai secara mendalam, maka nikah dengan misalnya hanya memaknai ayat dan hadis secara letterlex itu akhirnya mentah dan kita tidak matang, tidak menjiwai makna pernikahan. Nah, oleh karena itu, seperti tadi yang sudah kita bahas, makna terdalam dari pernikahan itu hanya bisa dipelajari kalau kita ada persiapan yang matang. Jangan hanya karena kita sudah siap secara fisik, tapi tidak siap secara mental, tidak siap secara pendidikan pernikahannya. Baik. Di kemudian hari sebagaimana yang terjadi dalam kasus penceraian yang terlalu tinggi itu. Baik, sekarang saya ke Mbak Siti. Mbak Siti, sebenarnya bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau tahu ilmunya, mungkin kekerasan bisa diturunkan, angka perceraian juga bisa diturunkan. Apakah seperti itu? Iya, diantaranya karena tadi seperti yang disampaikan Pak Kiai, perkawinan itu kan tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, kalau undang-undang perkawinan. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Ya, atau mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah jika kita tidak mengetahui ilmunya. Contohnya konteksnya bagaimana sih pasangan suami istri ini mengelola kesehatan reproduksi. Bagaimana suami berperan di dalam proses-proses reproduksi istrinya. Karena itu juga nanti akan berkaitan dengan kualitas anak yang dihasilkan. Kemudian juga bagaimana membangun kesepakatan jika terjadi konflik. Misalnya kalau kita ada konflik maka penyelesaiannya tidak dengan kekerasan, tapi kita melakukan A, B, C, D. Kalau ini tidak dipahami, maka ketika terjadi konflik, maka yang akan dikedepankan adalah misalnya kekerasan gitu ya. Atau misalnya pengelolaan ekonomi. Nampaknya orang udah punya nafkah, ya sudah punya nafkah, nikah gitu. Ternyata pengalaman saya menikah tidak semudah itu juga mengelola keuangan gitu. Bagaimana mengelola keuangan dengan rezeki yang diberikan kepada keluarga ini untuk itu bisa sinambung keluarga. Itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan pengelolaan ekonomi. Nah, kalau ini diberikan, dasar-dasar ini diberikan, itu meminimalisir konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, mendewasakan pasangan, sekaligus juga perencanaan kehamilan, perencanaan anak itu bisa dibicarakan. Dan hal ini sebenarnya secara tidak langsung adalah mendorong rumah tangga dibangun dalam relasi yang setara dan adil, atau kalau yang konsepnya adalah adil dan setara. Kemudian sebenarnya kalau berdasarkan yang saya ketahui, Departemen Agama itu juga sudah menerbitkan misalnya buku bacaan mandiri untuk pasangan menikah. Juga menerbitkan modul bimbingan pranikah. Saya pikir ini yang harus dilihat apakah ini sudah diimplementasikan di tatanan KUA ketika proses pernikahan. Kemudian dilihat lagi seperti tadi yang disampaikan Bapak Dewan, materinya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai mungkin ditambahkan, termasuk menambahkan isu teknologi dan informasi. Bagaimana agar isu teknologi informasi itu bukan menjauhkan yang dekat gitu ya, tapi bisa dikelola di dalam rumah tangga.
Itu yang saya pikir harus dilihat. Kita punya modalitasnya. Ya. Departemen Agama sudah menerbitkan modul, buku, juga ada kursus perkawinan. Juga yang nggak kalah penting sebenarnya adalah belajar dari 2019 ketika ide pranikah ini dimunculkan, adalah menyampaikan ke publik bahwa pendidikan pranikah ini lebih penting dan lebih abadi dibandingkan misalnya, walaupun tidak penting, dibandingkan kita mempersiapkan prewedding yang berbulan-bulan. Gitu ya. Ya. Itu, Mbak. Bang Yandri, tapi kalau kita punya keinginan, lihat dulu kemampuan pasti ya. Sekiranya KUA-KUA yang ada di Indonesia ketika ini nanti aturan akan diwujudkan, bisa tidak mengadopsi? Kita mulai dari tenaga yang ada di KUA, membuat tempat mengkonseling, berarti mereka punya pendidikan tentang rumah tangga ini juga cukup baik secara psikologi dan lain-lain. Ini bagaimana Bang Yandri? Ya, makanya ketika itu dilontarkan oleh Menko PMK 2 tahun yang lalu, pertanyaan saya pertama, siapa yang melakukan konseling itu? Materinya apa? Dan modulnya bagaimana? Anggarannya bagaimana? Terus di Indonesia ini kan antara satu dengan daerah lain kan adatnya berbeda-beda, situasinya berbeda. Antara di desa dengan di kota berbeda. Maka sekali lagi kalau dari DPR pastilah mendukung ke arah yang baik. Tapi jangan sampai cita-cita yang baik ini tidak kita ikuti dengan persiapan yang matang, ya kan? Apalagi nanti ketika ini diberlakukan ada semacam pemberatan terhadap calon pengantin baru atau orang yang mau menikah. Nah ini mungkin literasi atau sosialisasi. Nah maka saya usulkan Mbak Viola, ini perlunya kita untuk membuat pilot project dulu. Misalkan setiap provinsi diambil 2-3 KUA. Di situ baru dievaluasi nanti perjalanan bagaimana, siapa yang melakukan pendidikannya, materinya apa, parameter baik atau tidaknya apa, sehingga benar-benar ketika itu diberlakukan untuk seluruh Indonesia sudah tepat, dari sisi anggaran juga sudah siap. Oke, baik. Terima kasih Bang Yandri, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bu Siti. Kita harapkan masyarakat mendengar ini ya, bahwa menikah itu memang ibadah, tapi tidak semudah itu. Nanti jika ada proses harus dilewati, harus matang dulu sebelum membangun rumah tangga. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa menutup. Terima kasih dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.